Kita mulai lagi. Lanjut aja. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana hubungan pusat dan daerah itu pada prinsipnya berkesinambungan. Setelah kemarin kita belajar bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu menjadi kemitraan, nah sekarang kita mulai belajar ke bawah. Bagaimana pusat dan daerah itu irisannya seperti apa aja sih? Kita akan belajar mulai dari sekarang. Nah, teman-teman, pada prinsipnya hubungan pusat dan daerah itu memiliki beberapa prinsip, memiliki prinsip-prinsip dasar. Yang pertama adalah pembagian wewenang. Nah, apa maksudnya? Perlu teman-teman ketahui bahwa pusat dan daerah itu memiliki pembagian kewenangan yang jelas. Bahwa pada prinsipnya pusat itu punya urusan yang nggak bisa diganggu-gugat oleh daerah. Apa contohnya? Pertahanan dan keamanan. Kemudian moneter, kemudian juga moneter atau fiskal, kemudian juga agama, kemudian peradilan, itu semuanya berada di bawah kendali pusat. Sedangkan daerah itu punya wewenang-wewenang khusus. Nah, tapi seperti yang tadi saya ceritakan bahwa pada prinsipnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur lokal itu pusat dan daerah itu punya wewenang masing-masing. Mirip tapi berbeda. Nanti akan saya jelasin selanjutnya. Nah, pusat dan daerah juga punya prinsip penghormatan terhadap otonomi daerah. Artinya apa? Provinsi, kabupaten, kota itu pada prinsipnya memiliki otonomi atau memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri. Makanya nanti teman-teman ada mata kuliah sistem pemerintahan daerah. Nanti teman-teman akan belajar secara spesifik apa itu prinsip-prinsip tersebut. Nanti teman-teman akan belajar desentralisasi, dekonsentrasi, dan lain sebagainya. Nah, hubungan lainnya yang ada antara pusat dan daerah itu adalah pembinaan dan pengawasan. Jadi meskipun daerah itu dikasih otonomi atau dikasih kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri, pusat itu tetap melakukan pembinaan dan pengawasan supaya kebijakan daerah itu sejalan dengan kepentingan nasional. Jadi nggak bisa pemerintah daerah, misalnya Kota Bandung itu bikin kebijakan sosorangan sendiri-sendiri. Gimana? Nggak bisa. Itu harus mengacu kepada bagaimana garis besar haluan pusat, termasuk juga undang-undang dasar, termasuk juga dengan undang-undang yang lebih tinggi. Teman-teman udah belajar kan urutan tata perundang-undangan yang tertinggi apa? Tertinggi undang-undang dasar 45, diikuti undang-undang, diikuti etap MPRS dulu, undang-undang dan seterusnya. Di mana perda itu ada di paling bawah. Nah, perda itu harus menghormati prinsip-prinsip di atas. Nah, tadi ada kalimat yang menarik. Pemerintah pusat itu dapat melakukan intervensi jika kebijakan daerah bertentangan dengan hukum atau mengganggu kepentingan hukum. Secara konsep bisa nggak? Bisa. Tapi bagaimana mekanismenya? Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini adalah mekanisme pertama ketika pusat bisa mengintervensi daerah. Yang pertama itu adalah adanya evaluasi dan pembatalan peraturan daerah. Sebagai contoh, misalnya Undang-Undang Dasar dalam pembukaan itu sudah sangat jelas ikut serta dalam usaha perdamaian dunia. Tapi kemudian tiba-tiba Kabupaten Bandung bikin perda tentang Hari Israel sedunia, di mana semua sekolah wajib menggunakan atau wajib memasang bendera Israel di tanggal tertentu. Kemudian karena adanya kebijakan tersebut gaduh, NU marah, Muhammadiyah ngamuk, kemudian juga Persis marah, kemudian juga PKS marah, pokoknya semua kelompok Islam marah dengan kebijakan tersebut. Nah, pusat bisa mengintervensi karena menimbulkan kegaduhan. Tahap pertama dalam intervensi itu adalah yang pertama, pemerintah pusat melalui Kemendagri itu akan mengevaluasi dulu perda tersebut. Jadi nggak serta-merta langsung dicabut, tapi dia evaluasi dulu perda yang dibuat oleh pemerintah daerah. Seperti contoh tadi perda Hari Israel sebelumnya.
Jika perda dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau berpotensi mengganggu kepentingan umum, maka pemerintah pusat dapat membatalkan perda tersebut. Nah, yang kedua adalah pengawasan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, makanya teman-teman, beberapa pakar itu sebenarnya mengkritisi gubernur itu nggak usah dipilih secara langsung. Kenapa nggak usah dipilih secara langsung? Karena secara prinsipil gubernur itu kepanjangan tangan presiden. Secara prinsip, gubernur itu seharusnya menjadi kepanjangan tangan presiden daerah. Jadi dia yang mengkoordinir atau dia yang mengawasi secara langsung bagaimana jalannya pemerintah kota dan kabupaten di suatu provinsi. Sejalan dengan pusat. Gubernur itu kepanjangan tangan pusat ideal. Tapi kan gara-gara pemilihan langsung terjadi distorsi. Kita lihat bagaimana ketika Anies Baswedan terpilih sebagai gubernur DKI, itu kan bentrok sama pusat pada saat itu, ya kan? Di pusat tidak ada mekanisme DP 0%, Anies bikin kebijakan DP 0%. Biasanya kalau kepala daerah itu berasal dari partai oposisi, pusat itu pasti bawahnya pengen melawan terus, ya. Nah itu yang terjadi sekarang. Banyak yang mengkritisi gubernur kenapa sih dipilih secara langsung, padahal udah aja dipilih seperti di Jakarta. Di Jakarta itu kan wali kotanya dipilih sama Mendagri atau gubernur gitu kan. Dia nggak pemilihan pusat, jadi Jakarta Selatan, Jakarta Utara itu wali kotanya itu dipilih dia tunjuk. Nah banyak yang menyarankan udah gubernur itu udah aja ditunjuk oleh presiden, penugasan supaya selaras semua. Mungkin Jokowi sadar akan itu, makanya dia bikin kebijakan PJS, pejabat sementara gubernur, PLT gubernur. Nah jadi supaya sinkron. Orang lain bilang bahwa itu trik Jokowi untuk membuat pengaruh di daerah-daerah dan lain-lain. Itu mah urusan lain lah. Tapi yang terpenting harusnya kayak gitu ya dalam sistem pemerintahan kita. Gubernur itu harus jadi kepanjangan tangan presiden. Ideal. Tuh, gubernur di setiap provinsi itu punya peran ganda, itu sebagai kepala daerah provinsi dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Jelas bukan dalam teori? Dalam kapasitas sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota. Jika ditemukan kebijakan di tingkat kabupaten kota yang bertentangan dengan regulasi pusat atau mengancam kepentingan umum, gubernur dapat memberikan peringatan. Nah, jadi peringatan pertama itu oleh gubernur. Mengusulkan revisi kebijakan tersebut atau bahkan melaporkannya kepada pemerintahan pusat. Sangat jelas gubernur itu kepanjangan tangan pusat. Hanya aneh kalau misalnya dipilih secara langsung berasal dari partai oposisi pusat, chaos gitu. Nah, proses yang berikutnya adalah penghentian sementara atau pembentalan kebijakan daerah. Pusat dapat meminta pemerintah daerah untuk meninjau kembali. Nah, jadi prosesnya sebelum pemerintah mengintervensi, pemerintah itu pasti membuka dialog terlebih dahulu, pelan-pelan. Cara soft evaluasi, himbauan. Tapi kalau kebijakannya dapat mengancam stabilitas nasional, pemerintah pusat dapat langsung membatalkan kebijakan daerah tersebut. Misalnya provinsi Papua Pegunungan itu memberikan kebijakan militer kepada OPM. Jadi OPM boleh mengelola senjata, boleh mengelola daerah militer dan lain sebagainya. Kayak satu nabung kampanye. Ya, NKRI harga mati gitu kampanye. Nggak bisa kayak gitu. Nah kalau kayak gitu pusat itu berhak membatalkan kebijakan tersebut secara langsung. Pembatalan langsung dilakukan oleh Mendagri atau Menteri Dalam Negeri setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis maupun negosiasi, atau bisa juga melalui peraturan pemerintah pengganti. Nah, dalam kondisi tertentu yang sifatnya sangat darurat seperti ancaman keamanan, konflik sosial atau bencana yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah
juga. Berangkat pas jadi tentara pertama. Chaos ya. Iya, chaos ya. Hancur banget. Nah itu kan pemerintah daerahnya lumpuh, otomatis pusat yang kemudian mengelola Aceh pada saat itu. Bagaimana kemudian pemerintah SBY itu membuka lebar-lebar bantuan internasional dan lain sebagainya, itu kebijakan pusat. Ya, jadi kalau beneran udah luluh lantak, gempa dan lain sebagainya hancur, pusat itu turun tangan. Cianjur kemarin, jadi kan gempa hebat. Iya. Tuh lumpuh tuh pemerintahnya. Makanya kemudian pusat lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau kemudian ada ancaman keamanan. Nah ini Papua nih, kalau misalnya masih chaos dan ada titik tertinggi chaos itu pusat bisa masuk. Sebenarnya pelan-pelan udah masuk sih, dengan BRIMOB masuk, kemudian TNI masuk, itu juga salah satu pengambilan keputusan. Kemudian ada juga pengawasan keuangan daerah. Pusat itu lewat BPK dan Kementerian Keuangan itu dapat melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Makanya tiap tahun, tiap tengah tahun, akhir tahun, Pemda itu kan suka gelisah audit. Nah BPK itu rutin melakukan audit, ya kan? Wajar tanpa pengecualian, kemudian statusnya banyak, makin bagus, makin aman. Tapi kalau ditemukan temuan-temuan aneh, keringat dingin pemerintah daerah, karena bisa lanjut kemana-mana. KPK bisa masuk, kemudian kejaksaan bisa masuk, kepolisian bisa masuk. Tuh, jika ditemukan indikasi penyimpangan anggaran atau pengalokasian dana yang tidak sesuai, maka pusat dapat mengambil tindakan hukum dan administrasi, termasuk menghentikan pencairan dana tertentu hingga kebijakan tersebut diperbaiki. Ya, jadi memang daerah itu punya wewenang, daerah itu punya hak untuk mengelola kehidupannya sendiri, tapi tidak bisa melepaskan secara mutlak dari pemerintahan pusat. Itu nggak mungkin, ya, karena kita konsepnya negara kesatuan, bukan federalistik. Kalau federalis baru dikelola. Nah ini daerah dapat menerima DAU, DAK itu nanti langsung Pemda teman-teman belajar. Nah ini yang tadi yang mau saya janjikan, bagaimana ada kewenangan pusat dan daerah yang mirip, tapi sebenarnya nggak sama. Ada beberapa aspek seperti kesehatan, pendidikan, SDA, pemberdayaan masyarakat, PU dan infrastruktur, transportasi, lingkungan hidup, damkar dan penanggulangan bencana, dan terakhir adalah keamanan dan ketertiban. Kita akan bedah satu-satu, oke? Kita mulai dari kesehatan dulu. Pusat itu punya wewenang dalam kesehatan, tapi daerah juga punya wewenang dalam kesehatan. Apa bedanya? Bisa teman-teman lihat. Pusat itu melalui Kemenkes atau Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas kebijakan kesehatan nasional, pengelolaan fasilitas kesehatan yang berskala nasional seperti rumah sakit besar kayak Hasan Sadikin itu punya Kemenkes. Kemudian penyusunan standar kesehatan dan protokol kesehatan, COVID, PSBB, apa lagi? Kan banyak istilahnya. PSBB lah, apalah, inilah, itulah. Kampanye lah begitu. Baliknya. Nah, terus pusat juga mengatur kebijakan terkait vaksinasi nasional, vaksin COVID, imunisasi juga mungkin, vaksin polio dan lain sebagainya. Dan program kesehatan besar seperti JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Itu ranah pusat. Ya. Tapi daerah juga punya wewenang loh dalam urusan kesehatan. Dia bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan tingkat pertama. Apa itu? Puskesmas. Puskesmas itu wewenang provinsi maupun kabupaten kota. Ya. Nah, jadi Anda harus bisa memisahkan. Aduh, puskesmas pengelolaannya terbalik, Jokowi mah terbalik, Prabowo mah terbalik. Bentar dulu. Puskesmas itu di bawah pemerintah daerah. Berarti kepala daerah yang harusnya Anda tuntut. Kalau misalnya puskesmasnya jelek. Nah, ngerti kan? Nah, jadi itu maksudnya. Termasuk RSUD, Pak. Termasuk RSUD. Kalau RSUD itu yang mengelolanya antara provinsi atau kota kabupaten. Mereka juga mengelola distribusi layanan kesehatan dasar, implementasi kebijakan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Jadi kalau pusat bikin kebijakan vaksin polio, semua harus dijalankan dan eksekutornya adalah daerah. Pemerintah juga dapat menyelenggarakan program kesehatan yang lebih spesifik seperti imunisasi lokal, promosi kesehatan, dan pengendalian penyakit menular di tingkat daerah. Makanya daerah itu kan dulu pas COVID, anggaran desa itu berapa persen tuh buat ini apa semprot-semprot. Iya. Ya, itu kan kebijakan daerah. Nah, mereka punya wewenang yang sama. Kesehatan mereka sama-sama punya, tapi spesifikasinya ternyata berbeda. Ya, harus bisa membedain sarjana ilmu pemerintah. Anda misalnya datang ke RSUD di Majalengka, pelayanan buruk, ya terbalik si Prabowo. Oke, udah. RSUD yang mengelola itu adalah pemerintah daerah. Marahin deh. Iya. Ya, Iya. jadi jangan sampai salah sasaran. Ya. Nah, kalau misalnya pemerintah Indonesia ketika COVID tidak apa namanya lockdown. Anda tahu nggak konsep lockdown itu gimana? Lockdown itu masyarakat nggak boleh keluar rumah, tapi pemerintah wajib memberikan makan setiap hari, membagikan makan. Itu lockdown. Jokowi kemarin enggak ada itu. Kenapa? Takut bangkrut kayaknya, nggak ngerti juga. Nah, kalau kayak gitu Anda marahnya ke Jokowi masuk. Karena kebijakan itu ada di nasional. Aduh, nah itu lockdown tuh balik Dadang Supriyatna nggak bisa dia bikin kebijakan sendiri. Nah, Anda nanti cari deh bagaimana bentrokan kebijakan antara Anies dan Jokowi pada saat COVID. Anies tuh masih keras ingin lockdown. Sedangkan Jokowi pakai istilah-istilah PSBB. Sebenarnya itu konsepnya lockdown, cuman tanpa pemerintah memberi makan warga. Pinternya Jokowi kan gitu. Nah itu ya gambaran kesehatan. Keduanya memiliki wewenang, tapi spesifikasinya berbeda. Sekarang kita masuk ke pendidikan. Pendidikan tinggi itu maksudnya universitas, sekolah tinggi, institut, apalagi sekolah tinggi, institut, politeknik, nah itu pendidikan tinggi. Pokoknya di atas SMA itu pendidikan tinggi. Nah, kalau pendidikan tinggi itu Kemendikbudristek, sekarang udah beda ya nama nomenklaturnya. Sekarang tuh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset gitu ya kalau nggak salah, ya itulah. Karena kan dibedain jadi 3 sekarang. Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan menengah atas atau apalah itu yang Pak Muti. Nah, pusat itu bertanggung jawab atas kebijakan pendidikan tinggi secara nasional. Kurikulum belajar merdeka, bagaimana mahasiswa disuruh magang, bagaimana mahasiswa vokasional dan sebagainya, itu kebijakan pusat. Standar akreditasi universitas, pendanaan, pengaturan perguruan tinggi negeri, itu semuanya adalah wewenang pusat. Jadi mau Unpad di Jatinangor, Sumedang nggak ada urusan dengan Unpad. Ya. Mau kemudian ITB ada di Bandung, wali kota Bandung nggak ada urusan, karena itu punya pusat. Nah terus terus daerah ada wewenang ada pendidikan tinggi. Mungkin terkesan nggak ada, tapi sebenarnya ada. Walaupun dia tidak memiliki peran langsung, tapi daerah itu dapat berperan dalam mendukung perguruan tinggi swasta. DS itu harusnya punya wewenang dan pengaruh dalam mengelola Unibal ini supaya bisa menjadi lebih baik dan menjadi berbeda partai. Dia juga berhak atau boleh memfasilitasi pembangunan kampus dan akses pendidikan tinggi seperti jalan, menetapkan bahwa ini kawasan pendidikan. Itu daerah itu berhak sekali. Di beberapa daerah, pemerintah daerah juga menyediakan beasiswa dan program pelatihan kerjasama dengan perguruan tinggi. Itu yang dilakukan oleh Pemprov Jabar. Pemprov Jabar kan di Jabar Future Leader beasiswa. Kemudian Bandung juga bikin beasiswa Ibu Padi. Cuman perlu hafal seberapa jus. Berapa jus? 1 jus? Jus amal, berarti? Boleh. Yang repot juga. Nah itu keduanya punya wewenang berbeda. Nah ini yang sering jadi benturan.
jurusan pendidikan dasar. Perlu Anda ketahui, SD dan SMP itu kewenangan kabupaten kota. Jadi kalau SD jelek, kalau SD suram, gurunya tarang ajar, dinas pendidikan kabupaten kota yang harus kalian kejar. Jangan marah-marah ke Nadiem. Tar dulu, harus kita dulu ya. SD dan SMP itu di bawah kewenangan kabupaten kota. Sedangkan SMA itu di bawah kewenangan provinsi. Syukur-syukur teman-teman udah tahu dulu. Tapi kalau belum tahu, ya ini teman-teman harus tahu. Barangkali nanti punya anak, gurunya nggak benar, nggak pernah masuk, Anda lakunya ke dinas pendidikan kabupaten kota kalau SD SMP, kalau SMA baru ke provinsi. Tapi pusat juga punya wewenang, khususnya dalam kurikulum SD. Ya, kurikulum SD itu diatur oleh Kemendikbudristek, sedangkan kurikulum SMP baru oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, kalau Anda mau marah banyak anak SMP nggak bisa baca, kena ditepak. Nah, ngerti kan? Itu kalau bedanya kenapa? Karena kurikulum SD ngatur Kemendikbudristek. Bagaimana merdeka belajar itu tidak boleh tinggal kelas untuk anak, jadi guru-guru itu mendorong SD bodoh naik terus. Sekarang kan penilaian kinerja kepala sekolah itu dinilai dari angka persentase kenaikan kelas. Jadi kalau 100% capseknya bagus, kalau nggak 100% capseknya jelek, mutasi. Kan itu sekarang capsek punya ya. Jadinya guru-guru didorong untuk naikin aja. Miliar dong SMP, SMA. Coba lihat kan konten-konten gimana guru-guru mengeluh bahwa anak SMP, anak SMA belum bisa baca. Anda mau marah ke Nadiem, wajar bisa. Kenapa? Karena kurikulum SD itu diatur oleh Kementerian Pendidikan. Tapi kalau urusan infrastruktur, fasilitas, pengangkatan dan pembayaran gaji guru itu dari APBD. Kota dan kabupaten bisa APBD. Tapi kalau kurikulumnya Kemendikbudristek yang bertanggung jawab. Sedangkan SMA itu di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Pengelolaan anggaran, penerimaan peserta didik, zonasi dan sebagainya itu provinsi, dinas pendidikan provinsi. Kemudian administrasi dan kebijakan semua itu di bawah pemerintahan provinsi. Makanya dulu sistem zonasi itu kan ramai ketika Ridwan Kamil jadi gubernur. Kenapa orang-orang malah ke Ridwan Kamil ya? Karena ini penerimaan peserta didik baru itu kewenangan pemerintah provinsi. Jadi mau dia menetapkan sistem zonasi, ya silakan. Untungnya itu sudah diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendi. Jadi sinkron, jadi boleh sistem zonasi. Tapi tahu nggak Anda, zonasi itu kan sebenarnya netrok dari Finlandia dan Jepang, ya kan? Finlandia dan Jepang mau zonasian, semua kualitas sekolah udah bagus. Ya, fasilitas duluan yang diperbaiki. Nah, kita fasilitas belum bagus tapi tahu-tahu zonasi. Ya. Tapi kerusakannya di mana? Jadi orang dimasukin kakak supaya bisa sekolah di sana. Ya kan? Jadi banyak praktek-praktek. Sedangkan kita bertahun-tahun klasterisasi. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4. Nggak bisa langsung pindah-pindah gitu. Fasilitasnya di Jepang, ya semua sekolah sama. Mau di daerah, mau di kampung, mau di kota, kualitas pendidikannya sama. Makanya sistem zonasi itu ya yang dekat situ sekolahnya di situ. Nggak ada masalah. Baru universitas klasterisasi. Universitas Tokyo, universitas itu kan yang paling tinggi. Tapi SMA semua sama. Tapi fasilitasnya sama dari kampung ya. Kan di sini mah enggak. Enggak. Di sini zonasi SMA 1 kalian oke, bagus. Tapi bagaimana dengan kemudian SMA apa lagi? Yang negeri apa lagi? SMKN 2 apa lagi? Ya orang agak ini ke situ dong. Kasihan SMKN.
Ya, bisa bedanya teman-teman. Pusat dan daerah itu punya wewenang sama-sama. Cuman bedanya di sini. SD, SMP, kabupaten kota, SMA, Pemprov. Tapi kalau SD kurikulumnya oleh pusat, sedangkan sisanya oleh pemerintah daerah masing-masing. Terkesan rumit, tapi memang begitu kenyataannya, aturan umumnya seperti itu. Nah, kita masuk ke perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam. Pusat boleh nggak mengelola sumber daya alam? Boleh. Tapi apakah dimonopoli oleh pusat? Oh, daerah juga punya wewenang. Ini bedanya. Pusat itu mengelola kebijakan terkait pengelolaan SDA yang berskala nasional. Seperti apa? Pertambangan, minyak dan gas, serta kelautan. Makanya ada kementerian khusus seperti Kementerian SDM, Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan, serta kementerian lainnya. Mereka yang menetapkan regulasi kebijakan supaya terjaga pemanfaatan SDA secara nasional. Tapi daerah juga punya wewenang. Wewenangnya itu apa? Dia punya wewenang untuk eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya sendiri masing-masing. Dia juga berhak mengeluarkan izin untuk pemanfaatan SDA yang berada di tingkat lokal. Daerah juga berwenang dalam pengelolaan pertanian, kehutanan, perikanan, dan lingkup provinsi atau kota, selama tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Nah, teman-teman, dulu itu saya pernah ke Neglawangi, itu Neglawangi, Kertasari. Kertasari itu Neglawangi, perbatasan dengan Garut, kaki gunung Papandayan. Nah, suatu ketika saya itu datang ke padang rumput yang sangat bagus, namanya apa? Nah, itulah saya foto-foto karena bagus. Saya heran, saya mana gitu viral, padahal tidak. Setelah foto saya upload, saya ditegur sama teman saya yang mana itu. Oh, ternyata itu adalah konservasi, wilayah konservasi. Jadi dilarang siapapun untuk berfoto di situ kalau bukan untuk kepentingan penelitian. Kepentingan saya namun boleh tadinya foto-foto. Dikhawatirkan akan mengundang orang lain untuk datang dan mengeksploitasi wilayah tersebut. Dan Wanadri itu kenapa tahu aturan itu karena dia sering koordinasi dengan BKSDA Jawa Barat, Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, Pemprov itu berhak untuk mengelola konservasi wilayah dengan perlindungan, alasan perlindungan dan lain sebagainya. Nah itu, jadi kalau pusat itu kaitannya adalah SDA berskala nasional, pertambangan, kemudian kelautan, itu semua pusat yang kelola. Sedangkan daerah itu daerah-daerah pertanian, kehutanan, perikanan di lingkup provinsi atau kota. Transportasi juga sama. Pemerintah pusat itu mengatur kebijakan transportasi antar provinsi, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi utama seperti bandara, pelabuhan, jalan tol. Nah, itu pusat yang bikin, ya. Jadi nggak ada pemerintah daerah untuk membangun pelabuhan, itu pusat semua yang bikin. Jalan tol, pokoknya semua yang menghubungkan provinsi, semua yang menghubungkan sektor-sektor strategis itu urusan nasional. Bisa nggak teman-teman ngebedain jalan nasional dan jalan provinsi dan jalan kabupaten? Apa bedanya? Apa bedanya? Ukuran bisa. Apalagi Soekarno-Hatta, jalan Soekarno-Hatta itu jalan nasional atau jalan provinsi atau jalan kabupaten? Provinsi. Provinsi, benar provinsi. Nasional. Karena pertama itu jalan strategis yang menghubungkan ekonomi, yang kedua itu menghubungkan antar kota dan antar provinsi, itu jalur utama, makanya itu disebut sebagai jalan nasional. Sedangkan jalan provinsi itu jalan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Indramayu dan Cirebon, jalan yang menghubungkannya itu adalah jalan provinsi. Jalan kabupaten yang di mana Pak? Jalan kota yang di dalam aja. Siliwangi, jalan era kata Kusuma itu jalan kabupaten. Bahkan sekarang jalan desa itu
di SK-kan oleh bupati jadi jalan kabupaten sekarang, jalan desa. Nah itulah kenapa Cidawolong itu tidak pernah beres, karena lempar-lemparan. Jadi ya, kabupaten merasa bahwa Cidawolong itu jalur provinsi, memang jalur provinsi. Tapi provinsi beranggapan bahwa itu wilayah kabupaten, banjirnya wilayah kabupaten, ya silakan aja urusan kabupaten. Sampai sekarang makanya nggak beres, karena lempar-lempar. Provinsi bilang itu wilayah kabupaten, sedangkan kabupaten bilang itu jalur provinsi. Makanya kurang banjir mah kayak motor mogok. Kalau sama bisa ditekor nggak? Harusnya bisa, cuman karena ini bukan isu yang strategis jadi nggak mau masuk. Harusnya bisa, harusnya bisa. Kemendag itu harusnya masuk untuk menengahi. Kalau ini Pak yang macet kan di kita tuh yang di Dayakolot sama yang di Buah Batu kan itu macet lain. Nah kan ada kawan-kawan mau dibuatin jalan flyover. Nah tapi itu sih kan belum masih apa kayak paling-paling gitu karena ini kabupaten. Itu gimana? Hari yang saya tahu kabupaten itu yang paling, Dadang Supriyatna DS yang paling bersikukuh ingin pembangunan flyover. Mekanismenya seperti apa ya? Seharusnya dilaporkan dulu ke Pemprov. Pemprov bisa mengajukan hibah bantuan dari nasional untuk pembangunan jalan layang seperti yang terjadi di Kota Bandung. Kota Bandung itu kan di daerah Jalan Jakarta, ya itu hibah nasional itu benar. Jadi wali kota mengajukan ke Pemprov yang kemudian mengumumkan, kemudian mendapatkan hibah nasional. Sebenarnya kayak gitu. Cuma untuk Bojong Soang itu tidak sinkron antara DS dengan Ridwan Kamil. DS BBRWK kan di sosmed. Ya. Ridwan Kamil penuh gitu kan, jadi itu beres. Belum urusan-urusan lainnya seperti kapal yang berjuta yang susah itu. Di alur-alur juga. Nah itu gitu kan sama. Nah, artinya memang untuk membuat sebuah mega proyek atau untuk membuat sebuah apa ya namanya istilah infrastruktur yang besar itu memang harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah. Dan memang berdasarkan penelitian dosen ITB, saya lupa namanya, memang kebijakan pembangunan jalan itu adalah kebijakan yang paling dihindari oleh kepala daerah. Kenapa paling dihindari? Pertama, lama. Pembangunan jalan itu, flyover dan lain sebagainya itu bisa makan waktu 5 tahun. Kepala daerah cenderung cuci tangan, berarti nggak? Dia nggak mau namanya jelek. Karena apa? Karena 5 tahun itu kan pasti menimbulkan kemacetan, ya kan? Macet, genangan dan lain sebagainya. Makanya kepala daerah mengambil risiko. Mereka nggak mau dia dapat makian dari warga 5 tahun itu gara-gara macet. Giliran udah jadi orang lain yang mengklaim. Nah makanya banyak kepala daerah yang menghindari kebijakan pembangunan. Ya wajar kan sekarang kenapa Bojong Soang jadi ya mungkin pada riwang, pada takut kena batunya masyarakat ya udah mau kan gimana? Nah itu untuk urusan ini ada perbedaan di sini. Teman-teman setuju juga berbeda ini. Ya mulai sekarang harus hati-hati dalam mengkritisi. Misalnya Amit dan sudah medali Astri motornya kempes gara-gara jalan bolong. Astri kemudian malam ke Prabowo, gimana sih ini Kemenpu bikin jalan gak becus? PPP Astri lubangnya di desa, jalan nasional kan? Oh kata tuh Kemenpu jalan, berarti itu Anda harus marahnya ke bupati. Ya, terus saya beda kayak gitu. Dan ini juga maksud saya kenapa ada materi ini supaya teman-teman lebih berhati-hati mulai dari sekarang dalam mengkritisi suatu hal. Jangan asal infrastruktur jelek langsung menyalahkan pusat. Jangan karena ini jelek, ini daerah. Bahwa itu sebenarnya wewenang pusat. Gitu. Ya. Nah kalau daerah itu punya wewenang itu pengelolaan bis kota, transportasi publik lokal, angkutan desa dan lain sebagainya. Bandung, kota Bandung, macet, Anda marah ke wali kota, tepat. Kenapa? Karena wali kota tidak ada political will untuk membangun infrastruktur transportasi lokal. Apa transportasi lokal bagi pemerintah di kota? Dia mau buat ini, buat apa sih? Liburan
Transjakarta. Itu busway Transjakarta itu adalah produk yang dibuat oleh Pemprov. Itu yang paling sangat berguna. Dan itu wewenang pemerintah provinsi, bahkan pemerintah kota. Bandung juga harus mempunyai. Iya. Orang udah macet gila. Salah satu solusinya apa? Satu-satu solusinya transportasi publik. Transportasi publik Bandung apa sih? Angkot. Iya. Angkot swasta yang pegang. Bukan ini. Dulu pernah ada wacana Transmetro Bandung. Aja. Haltenya dipakai tidur Belanda. Iya. Kabupaten Bandung bisa nggak punya kan? Apa transportasi? Apa? Angkot juga kan? Transmetro Pasundan. Itu apa? Karena menghubungkan kabupaten dan kota. Pemprov. Tahu Kabupaten Bandung apa? Ada juga kan? Iya. Butuh nggak kalian kira-kira? Betul. Angkot tinggal jam 11 siang di depan perempatan gue, chaosnya kayak Iya. gila itu kan. Gak ditindak lagi sama pemerintah, ya Pak, benar-benar autopilot. Angkutan umum, kemudian pemerintah daerah juga mengelola pengaturan lalu lintas dan pembangunan infrastruktur jalan lokal yang mendukung mobilitas di dalam kota atau antar desa. Kalian dari desa kalau mau ke jalan gede naik apa? Ada nggak angkutan yang dikelola oleh pemerintah? Ada. Hanya warga desa pada akhirnya apa? Maksa ke kredit motor. Kenapa? Karena akses dari kampung ke alun-alun itu jauh. Satu-satunya penghubung yang saya tahu itu ada di Pangalengan dan Banjaran. Itu baru ada ya, yang pintunya di belakang, angkotnya. Nah itu apa namanya? Tapi itu juga swasta, bukan punya pemerintah. Artinya pemerintah daerah punya political will. Nah ini PU dan infrastruktur yang tadi kita bahas. Kemudian pemberdayaan masyarakat dan program sosial. Nah ini nih yang biasanya atuker. Pusat itu punya wewenang untuk program bantuan sosial, subsidi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional. Contohnya apa? PKH, program keluarga harapan atau bantuan pangan non tunai. Masih ada masih sekarang? Bantuan pangan non tunai? Masih deh, Masih. beras yang itu masih. Kemudian ini kebijakan apa kalau ada skripsi lucu permakanan itu loh yang buat lansia makan gratis. Tahu nggak pernah dengar nggak kebijakannya? Jadi lansia itu oleh Kementerian Sosial itu dikasih makanan 2 kali sehari. Nah itu komposisinya gizinya sudah ditentukan. Jadi itu program nasional Kementerian Sosial langsung. Nah daerah juga punya wewenang dalam pemberdayaan masyarakat. Contohnya apa? Kita melihat seperti kebutuhan lokal, pelatihan kerja, program bantuan langsung itu pemerintah daerah juga berhak untuk memberikan. Kemudian ada juga lingkungan hidup. Nah ini bedanya pusat dan daerah. Pusat itu biasanya mengelola hutan, karena kan hutan justru gede, luas, nggak mungkin desa mengelola hutan itu repot, paling koordinasi aja. Sistem pengawasan terhadap polusi dan kerusakan lingkungan yang melintas antar daerah itu lingkungan. Kayak kebakaran hutan, itu kan dampaknya bukan antar provinsi lagi, antar negara. Ya kan, sampai Singapura dan Malaysia itu kan marah kalau kita jadi kebakaran hutan. Nah tapi menarik loh teman-teman kebakaran hutan. Teman saya, teman S3 saya kebetulan meneliti tentang ini. Jadi memang kita mungkin berpikir kebakaran hutan itu hutan dibakar habis, jadi polusi dan lain sebagainya. Ternyata suku Dayak itu sudah lama melakukan itu. Karena kalau misalnya hutannya dibakar, itu akan tumbuh tanaman yang lebih subur dan tanahnya juga jadi subur. Itu penelitian disertasi teman saya S3, makanya disebut kearifan lingkungan lokal. Ternyata ada faktor budayanya juga kenapa ada kebakaran hutan di Kalimantan. Dan fungsinya juga alasannya alam-alam juga, bukan sekedar pembukaan lahan atau apa. Kita kan sudahnya gitu kan, lahan dibuka, ini. Ternyata orang Dayak itu sengaja membakar gambut supaya unsur hara di tanahnya itu bagus, tanaman yang tumbuh lebih subur. Dan memang terbukti
harus banyak ketemu orang Banten supaya nggak gampang menjustifikasi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pemerintah daerah itu punya pengelolaan lingkungan di bidang lokal seperti pengelolaan sampah, kebersihan kota, konservasi alam dan lain sebagainya. Bandung itu pernah jadi lautan sampah, kota Bandung. Tahun berapa? 2003 atau 2004 itu. Nah itu sebenarnya kalau Anda mau marah ke SBY salah, karena yang mengelola sampah itu harusnya wali kota. Wali kota yang langsung sampah. Kalau di kabupaten harus bupati. Bupati harus cari tahu di mana TPA yang bersedia menerima sampah-sampah buat. Kalau sampah sampai numpuk di pinggir jalan, berarti ada yang salah. Entah TPA-nya penuh, entah truknya pada mogok. Nah itu urusan pemerintah daerah, belum bisa dilempar-lempar. Nah, kemudian dua terakhir ada pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana. Nah, pusat itu punya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana mereka mengelola kebijakan penanggulangan bencana skala besar, baik itu bencana alam maupun bencana non alam. Pusat juga menyediakan bantuan dan sumber daya untuk daerah yang terkena bencana idealnya. Ya, pusat itu harusnya menanggulangan bencana. Sedangkan daerah punya tanggung jawab dalam pengelolaan tim damkar. Jadi pemadam kebakaran itu daerah yang mengelola. Depok itu kan sempat viral gara-gara personel pemadam kebakarannya ngeluh di TikTok. Ya kan? Ingat? Nah, kenapa dia ngeluhnya ke Pemkot Depok? Ya karena Depok yang berwenang mengelola. Kota Bandung, Kabupaten Bandung itu punya damkar masing-masing. Tapi keren loh damkar itu semua urusan di handle. Jadi damkar itu nggak cuma pemadam kebakaran aja, tapi ngambil ular, terus apa? Sarang tawon, itu jadi damkar keren. Kucing masuk sumur, anak kepalanya masuk kursi plastik, itu damkar semua yang keren banget. Padahal gini seadanya, cio di damkar. Dan terakhir itu urusan keamanan dan ketertiban. Nah, urusannya Kang Panji. Pusat itu punya kewenangan melalui Polri dan TNI yang bertanggung jawab atas keamanan nasional, keamanan dan pertahanan nasional, termasuk penanganan ancaman separatis, terorisme dan kejahatan lintas negara. Lah terus daerah apa wewenangnya? Ini wewenangnya. Dia bersama dengan kepolisian setempat bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan tingkat lokal, termasuk penanganan kejahatan biasa perusahaan lokal serta pengaturan dan pengawasan sosial di wilayah. Jadi daerah itu biasanya koordinasi dengan Polres, koordinasi dengan kalau TNI apa tingkat daerahnya? Kodim, Koramil di bawah kan? Di bawah. Nah itu fungsi koordinatif. Bagaimana kemudian daerah itu kan sama Kapolres itu biasanya saling kemitraan, tugasnya itu kemitraan, bukan saling instruktif. Jadi bupati atau yang setingkat bupati itu berarti apa? Dandim, Kapolres, Dandim dan Kapolres itu fungsi koordinatif itu mereka. Puspida itu musyawarah pimpinan daerah. Gitu. Mereka fungsinya koordinatif, bukan berarti bupati sebagai pemimpin daerah dia berhak menginstruksikan apa namanya Polres untuk ini tidak bisa. Koordinatif peran. Kalau di pusat baru kayak gitu, presiden menginstruksikan Polri. Nah dia jelas karena Polri bertanggung jawab langsung kepada presiden. TNI bertanggung jawab kepada Kemenhan, di mana nanti langsung ujungnya ke presiden karena presiden adalah panglima tertinggi. Tapi kalau daerah beda. Jadi itu teman-teman gambaran bagaimana pusat dan daerah itu punya wewenang yang sama, punya beda tipis tema besar kewenangannya, tapi dalam aspek-aspek tertentu ternyata ada bedanya. Jadi saya harap mulai sekarang teman-teman lebih berhati-hati lagi dalam mengkritisi. Berhati-hati itu bukan berarti jangan kritis, bukan. Tapi berhati-hati itu coba Anda tabayun dulu.
Kalau Anda kesel ke SD, Anda harus tahu sebagai sarjana pemerintahan arahnya ke siapa. Oh, SD itu yang mengelola semuanya itu adalah kabupaten kota, berarti itu dinas pendidikan kabupaten kota. Tapi kalau kurikulumnya jelek, saya ini harus tuntut nih Kementerian Pendidikan. Tuh. Ya, jangan salah sasaran. Jangan, aduh ini kenapa ya anak saya SD-nya jelek banget, infrastruktur jelek, WC-nya bau pesing dan lain sebagainya. Nadiem Makarim nggak benar nih. Ini jelas, memang infrastruktur siapa yang bertanggung jawab? Ya, itu contoh-contoh kecil bagaimana sarjana pemerintahan itu harus menguasai secara